wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wadud, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud, wassababil a'zami likulli maulud, afdoli kulli abin wa afdoli kulli maulud, sahibil karami wal jud, wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, para warga SMA Negeri 67, semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang terhormat Ibu Isoh Sukaisah MPD selaku Kepala SMA Negeri 67 Jakarta, yang saat ini beliau kurang sehat. Nanti yang memberikan sambutan insya Allah diwakilkan oleh Bapak Iman Fatur Rahman. Bapak-bapak wakil, bapak ibu guru, bapak ibu karyawan, tendik, dan semua anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 67 Jakarta. Pagi ini harusnya kita merasa bersyukur, paling tidak dengan mengucapkan Alhamdulillah. Syukur yang terendah itu adalah mengucapkan Alhamdulillah. Maka oleh karena itu, siapa yang tidak mengucap Alhamdulillah itu tidak termasuk orang yang bersyukur, apalagi sempurna, rendahnya saja tidak. Mudah-mudahan di pagi ini kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, dan juga mengamalkan yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Salawat dan salam semoga Allah haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para dzurriyyah, dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Anak-anakku sekalian, halo, bisa mendengar? Coba matanya jangan ke bawah, ke depan. Ya, kalau ke bawah berarti HP yang dilihat, yang didengar. Hari ini kita memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diambil hikmahnya. Ada yang pernah Mi'raj? Ada? Di antara kalian ada yang pernah Mi'raj? Alhamdulillah, Bapak Mi'raj sehari minimal 5 kali. Kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Berarti mi'raj kan? Kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Apa itu mi'raj secara bahasa? Mi'raj itu naik kelas namanya mi'raj, naik kursi namanya mi'raj, naik lantai 2 namanya mi'raj. Itu secara bahasa seperti itu. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud adalah naiknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Ada yang pernah ke Sidratul Muntaha? Belum pernah? Itulah kehebatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi yang lain dari Nabi Adam hingga Nabi Isa tidak ada yang mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai saat ini para nabi menduduki tempat yang mulia di langit sana. Ya, makanya ketika Mi'raj itu Nabi Muhammad di langit pertama, beliau bertemu Nabi Isa, lalu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai nabi-nabi yang lainnya, dan sholat berjamaah bersama mereka. Ini juga pertanda bahwa orang yang masih hidup sesungguhnya masih bisa komunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Buktinya, para nabi masih bisa berkomunikasi. Nabi Muhammad bisa bertanya langsung kepada mereka, para pendahulunya. Bahkan ada satu kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di sana beliau menjelaskan saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa, kemudian di sana Nabi Musa sedang
bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Musa begini, Bah, manggilnya Abah. Bapaknya, bapak moyang sih ya. Jadi dari Nabi Adam ke Nabi Musa berapa nabi itu selisihnya? Banyak lah pokoknya. Karena nabi itu jumlahnya berapa? Nabi itu jumlahnya berapa? 24.000. Salah ya. Nabi dan Rasul jumlahnya berapa? 24.000. Yang wajib diketahui hanya 25. 25 aja ada yang nggak hafal. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Bukan nggak hafal. Oke, nadanya gimana nadanya? Coba. Coba. Gimana? Ya, coba. 1 dari. Ayo. Coba nadanya gimana? Bapak beda. Oh ini berdua. Ayo berdua. Nggak apa-apa ya. Ayo berdua. Ayo. 3. Kelas berapa? 10-7. Tepuk tangannya buat 10-7. Tuh, jadi jumlah Nabi dan Rasul berapa semuanya? 24.000. Yang wajib diketahui ada 25. Kenapa wajib diketahui? Karena tertera dalam Al-Quran. Ya, yang tidak tertera dalam Al-Quran banyak. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami kata Allah unggulkan salah satu di antara mereka dengan salah satu yang lainnya, punya kelebihan masing-masing. Nah, di antaranya tadi saat Nabi Muhammad Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Adam, Nabi Musa bertanya begini kepada Nabi Adam, Bah, ini gara-gara Abah nih, kami semua jadinya ada yang masuk surga, bahkan ada yang masuk neraka. Loh, kok gara-gara saya? Habisnya Abah makan buah huldi sih soalnya. Coba kalau Abah gak makan buah huldi, kami semua di surga. Salah yang siapa? Yang Nabi Musa apa yang Nabi Adam? Kata Nabi Adam begini, Musa, ini keterangan kamu dapatkan dari mana? Dari kitab saya, kitab Taurat. Kitab Taurat itu kapan difirmankan? Kitab Taurat itu difirmankan, kata Nabi Musa, itu 40.000 tahun sebelum diciptakannya alam raya ini. Berapa? Sebelum diciptakan alam raya. Kalau begitu, kata Nabi Adam, salahkah jika saya membantu skenario Allah? Nabi Musanya kalah debat saat itu. Kata Nabi Muhammad, Musa kalah debat dengan Nabi Adam. Tuh, begitu. Tuh, kisah-kisah kayak gitu banyak terjadi saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi berdialog dengan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad dialog dengan Nabi Adam. Nabi Muhammad dialog dengan Nabi Ibrahim. Pulang ke tanah Indonesia, Indonesia. Pulang ke tanah dunia, beliau banyak membawa ilmu luar biasa. Makanya Nabi Muhammad ahli politik, Nabi Muhammad ahli bisnis, ahli pertanian, karena beliau itu membawa ilmu dari para nabi sebelumnya. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita melalui sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama salaf, para ulama khalaf, lalu sampai kepada ustadz, sampai kepada kita. Ajaran yang termulia dari semua ajaran itu adalah sholat. Ajarannya apa? Siapa yang sholatnya jarang-jarang, angkat tangan. Angkat tangan yang sholatnya jarang-jarang. Wah, hebat. Bapak yang jarang-jarang sholatnya.
Bapak kalau habis subuh udah nggak sholat lagi duhur. Loh kok nggak ada yang ngangkat tangan? Habis duhur nggak sholat lagi, ntar sholat lagi asar. Jarang-jarang saja, nggak usah sering-sering ya. Kalau memang kesibukannya banyak, yang penting jangan meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Mau 5 waktu atau 50 waktu? Mau 5 waktu atau 50 waktu? Itu Nabi Musa berjasa dalam hal ini. Setelah sampai ke langit ke berapa tuh ya? Ketiga. Itu Nabi setelah Mi'raj sampai ke langit ketiga itu bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, dapat apa Muhammad? Dapat perintah sholat katanya. Berapa kali sehari semalam? 50 kali. Senyum Nabi Musa. Emang kuat umatmu 50 kali sehari semalam? Ya nggak tahu, saya diperintahnya begitu, kata Nabi Muhammad. Saran saya Muhammad, balik lagi, minta pada Allah agar diberi keringanan. Kamu sih kuat, umatku nggak bakal kuat, kecil-kecil. Umatku yang gede-gede aja nggak bakal kuat, malas-malasan sholat, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Balik lagi. Lalu kata perawi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, sahih sekali. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Irfa' ya Muhammad fas'al." Bangun Muhammad, minta apa maumu? Beri keringanan yang Allah, umatku nggak bakal kuat. 50 waktu kebanyakan. Minta ya Allah diringankan, dikurangi oleh Allah. Ya udah 45 waktu. Turun lagi. Ketemu Nabi Musa lagi, masih kebanyakan Muhammad. Itu sih saran saya saja, coba saja kalau nggak percaya. Akhirnya bolak-balik diceritakan dalam hadis itu sampai yang terakhir itu jadi 5 waktu yang kita kenal dengan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jadi sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi adalah sholat, ayo sholat apa? Sholat duhur. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari. Pulang dari peristiwa Isra Mi'raj sebelum subuh, malaikat Jibril belum membimbing, belum memberikan pengajaran bagaimana tata cara sholat subuh. Datang malaikat Jibril itu kepada Nabi sebelum duhur. Muhammad, sebentar lagi waktu duhur akan tiba. Yuk sholat kita, saya ajari sholat. Jadi sholat yang pertama kali setelah peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat duhur ya. Terus begitu berurutan sebelum asar, malaikat Jibril datang lagi sampai 2 hari. Hari pertama datang mengerjakan di awal waktu, hari kedua datang mengerjakan di akhir waktu, sehingga Nabi tahu mana awal waktu, mana akhir waktu, yang kemudian sampai kepada kita ilmu itu. Siapa yang meninggalkan sholat dari umatnya Nabi Muhammad SAW dengan sengaja, maka Allah akan hukum dia 60 tahun di neraka. Mau? Meninggalkan 1 kali sholat berapa? 60 tahun di neraka. Masih berani meninggalkan sholat? Ayo, lebih baik kita sengsara di dunia daripada nanti sengsara di akhirat. Syukur bisa bahagia dunia dan bahagia akhirat. Timbang sholat berapa waktu sih, berapa lama? Kok sampai berani meninggalkan sholat? Padahal sholat itu mudah, nggak ada 5 menit. Anak bapak pintar banget sholat, 2 menit kelar. Padahal masih SD. Iya, kelar, cepet banget sholatnya. Nah, nanti kata-kata Nabi, orang beriman itu ketika dihisab oleh Allah tidak lama-lama, persis seperti sholat 2 rakaat lamanya. Sementara orang yang tidak beriman, dia akan dihisab lama di sana, bertahun-tahun, bahkan ada sampai yang 5.000 tahun dihisab di alam mahsyar, menanti kedatangan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ya, Bapak mengharapkan kalian yang ada yang sekolah di SMA Negeri 67 ini, ayo jangan berani meninggalkan sholat.
Itu tahap pertama tuh belajar. Yang kedua, mari tertib dalam sholat. Yang ketiga, ikuti petunjuk yang disebut dengan syarat dan rukun sholat. Yang keempat, tahapannya adalah yuk kita cari bagaimana supaya sholat bisa khusyuk. Sampai usia 60 tahun belum khusyuk juga. Kalau kita masih dalam tahap mencari, maka itu sebagai pelajar namanya. Dan sebagai pelajar, tolabul ilmi, maka segala aktivitasnya dinilai oleh Allah sebagai aktivitas mencari, belum mendapatkan. Sehingga siapa yang mencari, maka kalaupun belum didapatkan, maka hukumnya sama dengan sudah mendapatkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus mencari ilmu tentang sholat sampai kita mendapatkan bagaimana nikmatnya sholat. Amin ya rabbal alamin. Itulah inti daripada ajaran Isra Mi'raj yang banyak kita melupakannya. Dan kenapa harus diperingati? Karena diantaranya adalah banyak orang yang lupa, yang lalai dengan sholat. Sebagaimana yang Allah firmankan, fawailul lil musallin. Ternyata banyak orang yang celaka, yang sengsara, yang masuk neraka awal gara-gara sholat, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholatnya lupa, itulah mereka yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar tidak lupa, kita tidak boleh berhenti mencari ilmu, terutama tentang ilmu sholat ini. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Yang terakhir, atas nama panitia dan juga anak-anak rohis mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya, serta mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik nanti acaranya ataupun nanti tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua memakluminya dan Allah memberikan pahala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.